Presiden Jokowi bukan hanya bisa dimakzulkan, bahkan seharusnya wajib dimakzulkan. Ada 3 pelanggaran yang secara kasat mata dilakukan dengan logika-logika sederhana. 1. Sebenarnya Presiden Jokowi patut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Presiden Jokowi melakukan pelanggaran pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apa itu? Obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum pemberantasan korupsi. 3. Sudah sering saya jelaskan, ada kasus pembegalan Partai Demokrat, Muldoko Gate. Pembegalan Partai Demokrat dikatakan adalah hak politik Muldoko. Ini logika yang sangat keliru. Kalau memang kuat betul datanya dan dia yakin betul kesalahan Jokowi itu sudah pada level layak untuk dimakzulkan, ya silakan. Tapi kalau hanya keluar-keluar di luar negeri dari jauh, ini kan hanya lebih kan menurut saya hanya cari sensasi. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Denny Indrayana, mantan wakil menteri di era SBY ini kelihatannya semakin bersemangat, semakin membabi buta, semakin kalap untuk melakukan serangan terhadap Jokowi. Dan serangan ini kelihatannya dia memang lakukan dari jarak jauh. Dia berada di Australia. Ini dia yang sekarang ini lebih sangar lagi nih, lebih garang lagi nih. Judulnya itu dia mengatakan Jokowi adalah masalah kita. Jokowi itu yang elektabilitasnya tinggi itu di masyarakat sebagian besar itu puas dengan Jokowi itu. Tapi bagi Denny itu katanya itu masalah besar. Karena itu Jokowi harus dimakzulkan. Tidak hanya bisa, tapi harus dimakzulkan. Luar biasa ini. Tapi sayang dia melakukannya ini dari Australia, dari jauh ini. Jadi gini, Denny ini saya nggak tahu. Tapi belakangan memang beberapa kali kan. Pertama dia itu mengungkapkan soal dia dapat informasi soal keputusan MK yang menjadikan geger dan ternyata kenyataannya beda itu. Dia mengaku ada informasi dari dalam. Kemudian dia mengaku lagi bahwa Anies ini akan segera ditangkap KPK. Gitu. Dia katanya lagi-lagi dapat informasi itu. Meskipun dia tidak mengatakan informasi dalam KPK. Dan KPK pun ini membantah. Memang dulu Anies memang pernah diperiksa KPK ya kaitannya dengan Formula E. Artinya umpama toh nanti diproses itu kan memang permulaannya sudah panjang. Ya kita nggak tahu lah. Tapi intinya yang terakhir ini menurut saya cukup keras ini. Dia sampai menginginkan Jokowi diberhentikan. Ini agak aneh ya. Di saat masyarakat Indonesia sebagian besar itu merasa puas dan sekilas memang kita lihat ya. Nah saya sendiri itu merasa bahwa semua presiden di Republik ini tidak bisa clear betul. Ini persoalan Indonesia itu ya kompleks sekali. Ya cuma persoalannya apakah kesalahan presiden itu, terutama sekarang Jokowi itu separah itu, semembahayakan itu sehingga harus diberhentikan. Karena memberhentikan seorang presiden di tengah jalan itu resikonya juga tidak kecil. Artinya kan kita mengkalkulasi. Nah, apakah seperti itu? Nah, saya nggak tahu betul, nggak tahu persis ya. Apakah memang Jokowi begitu parahnya? Saya nggak tahu persis lah. Saya bukan orang lingkaran satu atau saya bukan pengamat yang menelusuri, menginvestigasi sampai mendalam tentang kesalahan Jokowi. Tapi kalau sekilas saya sebagai rakyat yang di bawah, ini kan pemerintahan Jokowi itu ya mungkin tetap ada beberapa lubang-lubang kekurangan. Tapi menurut saya tidak separah yang dalam arti harus sampai titik harus dimakzulkan dengan segala resikonya. Di sini dalam Twitternya ini, Denny memposting persoalan-persoalan yang menurut dia itu menjadikan Jokowi harus dimakzulkan itu pertama tentang
Itu dulu laporan Ubaidillah kaitannya dengan anak-anak Jokowi katanya mendapatkan aliran dana, dan itu sampai sekarang memang ya banyak orang mengatakan tidak cukup kuat itu sehingga tidak diproses. Saya nggak tahu apakah memang penegak hukumnya itu berpihak kepada kekuasaan atau memang tidak ada lah. Ini kita kan, saya sebagai orang awam mungkin nggak terlalu tahu lah. Terus kemudian dia mempersoalkan soal katanya ada kasus yang melibatkan menteri, yang menteri itu kebetulan dari partai koalisi. Ini katanya tidak diizinkan oleh Jokowi sehingga tidak diproses. Kata dia kan KPK sudah siap. KPK menyatakan ada 4 kasus yang menjerat seorang elit politik. KPK tersangkakan itu kepada orang itu, tapi dengan catatan seizin presiden. Tapi ini juga belum jelas loh. Apakah sampai sekarang itu belum diproses, apa masih dalam proses yang lain, apa memang Jokowi tidak mengizinkan? Ini kan masih tanda tanya juga ini kan. Terus kemudian yang banyak ini menurut saya lagi-lagi ini kaitannya dengan konflik atau persoalan yang ada di Demokrat. Nah, yang katanya Demokrat itu kan akan dijegal, akan direbut oleh Muldoko. Dia mengatakan Muldoko Gate. Nah, cuma persoalannya apakah memang betul Muldoko itu disuruh Jokowi? Kita kan juga nggak tahu. Karena kalau kita bicara Demokrat itu kan ada gejolak di internal Demokrat sendiri. Artinya ketika Muldoko itu masuk ke Demokrat itu kan ada yang membawa-bawa. Karena di Demokrat ini sendiri menurut saya banyak orang-orang yang dulu menjadi tokoh penting, menjadi tokoh-tokoh di awal Demokrat ini berdiri, sekarang kan banyak yang keluar. Dan Demokrat ini kan kita bisa melihat bahwa Demokrat itu menjadi semacam partai keluarga. Bagaimana tidak kan? SBY menjadi orang yang sangat menentukan. Lah ketuanya anaknya sendiri. Jadi memang kesan yang kita tangkap itu adalah Demokrat itu kan memang ada masalah gitu loh. Sehingga kalau saya melihat itu tidak murni bahwa itu semacam agendanya Jokowi untuk merebut Demokrat, tapi memang di internal Demokrat sendiri ada masalah yang partainya tidak sehat. Tapi oke lah, kita nggak tahu, bisa jadi Denny memang memiliki data yang lebih bagus dan memang dia yakin itu memang harus sampai memperhatikan presiden. Tapi saya lagi-lagi mengatakan bahwa untuk memakzulkan presiden itu tentu resiko, tentu hal-hal yang harus kita perhitungkan dengan matang itu tentu banyak. Kalau hanya mungkin seorang presiden kesalahannya tidak terlalu fatal, itu tentu mestinya kan tidak terlalu harus sampai ke arah itu. Nah, ini menurut saya terlalu bombastis, terlalu dibesar-besarkan sehingga persoalan yang diungkapkan itu seperti itu, dan Denny seakan-akan mengabaikan hal-hal lain yang dilakukan Jokowi. Artinya hal-hal lain yang menjadikan masyarakat itu puas dengan Jokowi. Ini kan kita harus balance, harus imbang kan. Tidak bisa hanya suara satu orang menafikan suara orang yang diam, yang jumlahnya tentu sangat-sangat besar. Tentu orang ketika ada beberapa survei yang mengatakan 80% lebih itu puas dengan pemerintah Jokowi, itu kan masyarakat yang diam, masyarakat yang merasakan memang pembangunan di era Jokowi ini dirasakan manfaatnya, kepemimpinan Jokowi dirasakan manfaatnya, jumlahnya banyak sekali. Ini juga harus dipertimbangkan, karena kalau sampai nekat Denny melakukan ini, itu kan juga banyak orang yang akan membela Jokowi karena memang sekian banyak orang merasa puas dengan pemerintahan Jokowi. Terus, menurut saya kalau memang Denny itu memiliki data yang memang sangat kuat dan dia pertimbangkan memang sangat kuat untuk sampai level memakzulkan, ya monggo dilakukan saja melalui proses-proses demokrasi. Nah memang bisa betul ya, memang dia hebat. Tapi intinya harapan saya, Denny sebagai seorang profesor, seorang mantan pejabat itu kan, saya yakin tahu betul bagaimana sulitnya mengurus negara itu kan. Itu ya menurut saya silahkan lakukan kalau memang itu memang bisa. Jadi artinya dia harus betul-betul bisa memperhitungkan dengan matang. Tidak hanya sekedar, mohon maaf bahasa saya, hanya cari sensasi. Nah, saya sih sampai sejauh ini masih melihat lebih kecenderung mencari sensasi.
Kan sangat disayangkan kalau tadi saya katakan Denny itu seorang profesor, seorang akademisi, ilmuwan gitu, mantan pejabat gitu. Terus dia kok menjaga eksistensi dirinya dengan mencari sensasi, dengan mengeluarkan ungkapan-ungkapan, statement-statement yang bombastis, yang itu menjadikan heboh gitu. Dan akhirnya perhatian orang menjadi ke dia lagi gitu. Nah seperti itu kan menurut saya naif. Kalau memang kuat betul datanya dan dia yakin betul kesalahan Jokowi itu sudah pada level layak untuk dimakzulkan, ya silakan koordinir, atur strategi, gunakan mekanisme demokrasi untuk memakzulkan, galang kekuatan di DPR, galang kekuatan di berbagai kekuatan politik. Ini menurut saya baru gentle betul. Tapi kalau hanya keluar-keluar di luar negeri dari jauh, ini kan hanya lebih kan menurut saya hanya cari sensasi, hanya lebih ingin menimbulkan kehebohan yang menurut saya tidak produktif untuk bangsa ini. Karena lagi-lagi saya katakan bahwa bangsa ini problemnya itu cukup krusial. Bangsa ini problemnya cukup kompleks. Siapapun yang menjadi presiden di negara ini tidak bisa menyelesaikan semuanya. Dan kita harus mengajak juga ketika SBY idolanya Denny ya, jagoannya Denny menjadi presiden, ketika Denny juga menjadi salah satu pejabat wakil menteri, itu juga banyak juga masalah kan. Artinya kalau hanya sekedar tadi mencari sensasi itu menurut saya sangat naif. Karena apa? Imbasnya ini akan menjadikan kegaduhan, menjadikan tidak stabilnya perjalanan bangsa ini. Jadi sekali lagi menurut saya Profesor Denny yang terhormat, kalau memang ini kuat betul, Anda yakini betul ini sudah sangat kuat, silahkan saja melakukan langkah-langkah yang demokratis. Tapi kalau memang tidak, kalau itu hanya cari sensasi, lebih baik cukuplah, jangan diterus-teruskan model-model seperti ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.